Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini, bolehkah suami memakan gaji istri? Pemirsa, gaji atau pendapatan milik istri yang ia peroleh dari kerjanya dapat berpengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan rumah tangga. Artinya, pendapatan tersebut bisa lebih menguatkan sendi-sendi keluarga atau sebaliknya, justru menghancurkannya. Antara ikatan suami istri itu menjadi kuat atau justru merenggangkannya. Kadang, karena istri merasa memiliki pendapatan sendiri, ia berlaku hidup boros dengan membelanjakan hasil pendapatannya untuk membeli keperluan pribadi yang diinginkannya. Tetapi, juga bisa menempanya menjadi wanita yang hemat dan lebih bijak dalam mengelola income pribadinya, lantaran ia mengetahui betapa berat dan susahnya mencari nafkah. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah uang itu milik istri semata, hingga tidak ada hak bagi suami untuk memiliki atau menikmatinya, atau termasuk milik bersama-sama dengan suaminya? Kapan saja suami membutuhkan, ia dapat saja memakainya. Inilah tanda tanya yang muncul atas gaji atau pendapatan istri. Permasalahan timbul seiring dengan perjalanan hari, kian pelik dan kompleks. Seorang istri yang mendapatkan uang pendapatan melalui aktivitas kerjanya yang sesuai dengan kodratnya, kemudian adanya pemandangan yang berlawanan, yaitu suami yang memanfaatkan income-nya. Bisa jadi sebagai suami ia hanya memperoleh pendapatan yang sedikit, atau memang ia tidak bekerja. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Menjawab perkara-perkara tadi, berikut adalah pembahasan yang akan kita bawa menuju titik kejelasannya. Para pemirsa, dalam Islam, wanita itu begitu dihormati. Hendaknya wanita muslimah bergembira dengan perlakuan Islam kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengistimewakan wanita saat beliau menyampaikan pesan agung pada waktu Haji Wada. Substansinya memenuhi hak-hak wanita, perintah mencurahkan kebaikan kepada wanita, dan memperlakukan dalam pergaulan dengan secara baik. Dalam hadis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi pesan di kesempatan lain. Dalam sabdanya, "Fattaqullaha fin nisa", bertakwalah kalian dalam memperlakukan wanita. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fastausu bin nisa", hendaklah kalian memperhatikan kaum wanita dengan baik. Oleh karenanya, seorang wanita harus memahami, di bawah naungan Islam, ia bakal hidup dengan kemuliaan lagi berharga, penuh perlindungan dan memperoleh hak-haknya, sebagaimana telah ditetapkan Allah baginya. Kondisi ini berbeda dengan wanita pada masa jahiliyah. Para pemirsa, nafkah merupakan kewajiban suami. Pada dasarnya, wanita ia merupakan bagian masyarakat yang dijamin kehidupannya sepanjang fase usianya. Baik ia sebagai anak, istri, ibu, atau saudara perempuan. Kaum laki-laki dari keluarganya lah yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Wanita tidak wajib untuk menanggung nafkah keluarga. Bila wanita sudah berkeluarga, maka kebutuhan dan keperluan rumah tangga serta anak-anaknya menjadi tanggung jawab suami. Ini merupakan salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap kaum wanita. Allah Ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka kaum laki atas sebagian yang lain kaum wanita. Dan karena mereka kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah, sudah menjadi ijma' ulama, suamilah yang menafkahi anak-anak tanpa dibarengi oleh sang istri. Para pemirsa, mahar adalah milik wanita. Mahar termasuk hak harta bagi seorang istri, sehingga harus benar-benar diterima olehnya. Tidak ada orang yang lebih berhak dalam harta ini selain wanita. Syariat telah menjamin kepemilikan mahar bagi wanita melalui beberapa aturan. Pertama, syariat melarang penghapusan mahar dalam pernikahan. Mahar tidak boleh dimaafkan dan digugurkan pada awal pernikahan. Al-Qurtubi, Ibnu Qudamah, dan ulama lainnya telah mengutip adanya ijma' tentang wajibnya mahar dalam pernikahan. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk menghilangkan mahar, maka masih wajib ditetapkan nilai mahar wanita semisalnya. Kedua, wanita boleh menolak untuk menyerahkan dirinya kepada suami sampai mahar ia terima. Mahar yang berbentuk utang tidak tunai. Mahar menjadi hak wanita usai akad nikah. Saat itulah ia berhak meminta. Tidak menutup kemungkinan mahar tidak berbentuk tunai atau sebagiannya masih hutang. Syariat menjamin hak ini bagi wanita dengan memperbolehkannya untuk menolak menyerahkan dirinya kepada suami atau pindah ke rumah suami dan bepergian bersamanya sampai ia menggenggam maharnya. Ketiga, mahar yang rusak di tangan suami sebelum diserahkan menjadi tanggungan suami. Secara umum, para fuqaha telah sepakat suami bertanggung jawab terhadap mahar yang hilang di tangannya. Suami wajib mengganti bila ada gantinya atau menukarnya dengan nilai bila tidak ada gantinya. Keempat, wanita berhak memiliki mahar secara utuh ketika suaminya meninggal setelah akad, meskipun belum disentuh, dan wajib diserahkan setelah terjadi jima'. Jika suami belum sempat berjima' dan ia meninggal terlebih dahulu, maka wanita tetap berhak atas mahar melalui akad nikah yang telah dilaksanakan. Mahar bukan berarti batal atau tidak diserahkan. Ini lantaran kondisi suami yang tidak memungkinkan untuk berhubungan badan dengan istrinya karena ia meninggal, dan bukan dari sisi istri, sehingga istri berhak atas mahar secara penuh. Mahar akan menjadi hutang dalam tanggungan suami, sehingga harus dibayarkan kepada istri. Tidak gugur lantaran kematian. Hutang mahar statusnya sama dengan hutang lainnya, ia tidak menjadi lunas karena kematian. Para fuqaha telah menyepakati kepemilikan mahar yang disebutkan dalam akad secara utuh bagi istri dengan kematian suaminya, atau mahar wanita semisalnya saat tidak disebutkan dalam akad dengan menjadikan kematian suaminya sebagai faktor penegas penyerahan mahar. Hasil kerja istri 100% miliknya. Melalui keterangan tentang mahar yang menjadi hak milik penuh istri yang harus ia terima dari suaminya, jawaban tentang pertanyaan di awal tadi sebenarnya sudah tersibak atau sudah terkuak. Kalau dalam mahar, dalam kondisi apapun istri akan memperolehnya, apalagi uang yang merupakan hasil jerih payahnya. Oleh karenanya, gaji, pendapatan atau uang milik istri yang didapatkan dari jalan yang diperbolehkan syariat secara penuh menjadi hak milik istri. Sang suami tidak mempunyai hak sedikit pun dari harta tersebut. Kelemahan fisik atau statusnya sebagai istri tidak boleh dirampas hak miliknya atau memanfaatkan menurut kemauannya. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin pernah ditanya tentang hukum suami yang mengambil uang milik istrinya untuk digabungkan dengan uangnya. Menjawab pertanyaan ini, Syekh Al-Jibrin mengatakan tidak disangsikan lagi. Istri lebih berhak dengan mahar dan harta yang ia miliki, baik melalui usaha yang ia lakukan, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Itu merupakan hartanya dan menjadi miliknya, dan yang paling berhak untuk melakukan apa saja dengan hartanya itu tanpa ada campur dengan pihak lainnya. Boleh dimanfaatkan dengan syarat. Uang atau harta istri adalah milik pribadinya, sehingga perlakuannya sama seperti halnya kepunyaan orang lain, tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan keridhaan dan kerelaannya. Bila ia telah memberikan keridhaan bagi suaminya pada sebagian yang ia miliki atau semuanya, maka boleh saja dan menjadi halal bagi suaminya. Allah Ta'ala berfirman, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.
berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkannya kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Ayat tadi ditujukan kepada para suami, bukan pada para wali wanita. Inilah pendapat yang sahih. Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya menuliskan, ketika banyak orang, suami, berbuat aniaya kepada kaum wanita dan merampas hak-hak mereka, terutama mas kawin yang berjumlah banyak dan diserahkan sekaligus, dirasakan berat untuk diberikan kepada istri, maka Allah memerintahkan para suami untuk tetap memberikan mahar kepada istri. Apabila para istri mengizinkan bagi kalian para suami dengan ridha dan kerelaan, yaitu menggugurkan sebagian darinya atau menunda atau diganti dengan yang lain, maka tidak masalah bagi kalian para suami. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa wanita mempunyai wewenang dalam pengelolaan terhadap hartanya, meskipun dengan menyedekahkannya apabila ia sudah berpikir dewasa. Jika belum demikian, maka belum bisa berpikir secara dewasa, maka pemberiannya tidak dapat ada dampak pada hukumnya, dan bagi walinya tidak ada sedikit pun atas mahar yang dimilikinya. Penegasan tentang terpeliharanya harta, darah, serta kehormatan juga telah disampaikan oleh Nabi SAW dalam momen yang istimewa, yaitu pada Haji Wada, menjadikan kedudukan harta laksana kehormatan Hari Raya Idul Adha, bulan Zulhijjah, dan kota Makkah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, pada asalnya darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin diharamkan untuk direbut oleh sebagian yang lain. Tidak halal kecuali dengan izin Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti kehormatan hari ini, tempat ini, dan bulan ini. Kemudian, kul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz. Saya telah menikahi dengan seorang guru. Apakah saya berhak mengambil darinya gaji dengan ridhanya untuk suatu kebutuhan dan keperluan berdua? Misalnya membangun rumah. Maka beliau menjawab, tidak masalah bagimu untuk mengambil gaji istrimu atas dasar ridhanya, jika seorang wanita rasyidah, yaitu berakal sehat. Begitu pula, segala sesuatu yang ia berikan kepadamu untuk membantu dirimu tidak masalah bila engkau pergunakan dengan catatan ia rela dan dewasa. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Dia tidak boleh beranggapan hasil jerih payah istri bisa dipakai sesuka hati. Jika tidak, ia telah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Toleransi dan empati antara suami istri. Idealnya, antara suami dan istri terjalin kasih sayang dan empati timbal balik. Hubungan mesra mereka sepantasnya tidak bergantung pada uang, karena harga kemesraan dan keutuhan keluarga tidak bisa diukur dengan uang. Kerjasama dan saling mendukung antar suami istri harus tetap terjaga. Apabila sang suami berkecukupan, seyogyanya ia tidak mengambil milik istri, begitu pula sebaliknya istri yang berpenghasilan, sementara suaminya masih dalam kondisi ekonomi yang kurang, disyariatkan baginya untuk membantu suami, memberikan bantuan apa yang ia mampu untuk menopang kehidupan keluarga dengan jiwa yang ridha. Betapa indahnya apabila seorang istri bisa melakukan sebagaimana yang diperbuat Zainab, istri Ibnu Mas'ud, dan bertindak seperti petunjuk Nabi Muhammad SAW kepadanya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dalam sahihnya, ia berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Zainab, istri Ibnu Mas'ud, datang meminta izin untuk bertemu. Ada yang memberitahu, wahai Rasulullah, ini adalah Zainab. Beliau bertanya, Zainab yang mana? Maka ada yang menjawab, Zainab, istri Ibnu Mas'ud. Beliau menjawab, baiklah, izinkanlah dirinya. Maka ia berkata, wahai Nabi Allah, hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah, sedangkan aku mempunyai perhiasan dan ingin bersedekah. Namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak menerima sedekahku. Nabi bersabda, Ibnu Mas'ud benar. Suami dan anakmu lebih berhak menerima sedekahmu.
Dalam lafaz lain, Nabi SAW menambahkan, benar, ia mendapatkan 2 pahala, pahala menjalin tali kekerabatan dan pahala sedekah. Penempatan hadis tadi oleh Al-Bukhari dalam bab zakat terhadap kaum kerabat atau bab zakat kepada suami dan anak-anak yatim yang berada dalam pengawasannya menunjukkan hal itu mencakup zakat yang wajib maupun yang bersifat sukarela, tatawwu'. Mayoritas ulama berpendapat zakat yang wajib tidak boleh diserahkan kepada orang yang nafkah hidupnya menjadi kewajiban muzaki atau yang berkewajiban membayar zakat dan tidak ada keraguan lagi bahwa nafkah suami bukan kewajiban istri. Maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suami tetapi tidak sebaliknya. Oleh karena itu, suami tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada istrinya ataupun kepada anak-anaknya. Nafkah mereka menjadi tanggungan ayah mereka, bukan pada ibu mereka, selama sang ayah masih ada. Syekh Abdul Qadir bin Syaibah Al-Hamd mengatakan, pelajaran dari hadis tadi adalah yang pertama, diperbolehkan bagi wanita bersedekah untuk suaminya yang miskin. Kedua, suami adalah orang yang paling utama untuk menerima sedekah dari istrinya dibanding dengan orang lain. Ketiga, istri diperbolehkan bersedekah untuk anak-anaknya dan kaum kerabatnya yang tidak menjadi tanggung jawabnya. 4. Sedekah istri termasuk bentuk sedekah yang paling utama. Dalam masalah sedekah kepada suami, terdapat sebuah teladan monumental telah dipahat oleh Ummul Mukminin Khadijah ketika beliau membantu Rasulullah SAW dengan jiwa, raga, dan harta benda. Sungguh sebuah peranan yang besar seorang istri bagi suaminya. Oleh karenanya, layak untuk diperhatikan oleh seorang istri bahwa istri yang baik mengelola uang dan harta milik pribadinya secara bijak, membelanjakan pada pos-pos yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan akhirat, tidak berbuat boros yang akan mendatangkan kerugian baginya saja. Wallahu waliyut taufiq.